Bisa, bisa. Lanjut sini supaya kelihatan nih. Sini, sini. Ya, udah warnanya pink kamu gitu-gitu lagi cara makin nggak kelihatan. Sini, duduk, duduk, supaya kelihatan. Nanti jangan sih, mata kamu. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Ada yang bila lagi. Beda lah. Isyam, Isyam, Isyam. Ya, ya, ya kayak nyalain deh. Dia pegang doang. Isyam, Isyam, ini mau nanya. Kenapa pas sesuatu kenapa mau pergi? Takut apa? Takut kaki seluruh sholat kan bener. Kalau Isyam belum. Itu memang salah kan levelnya. Bukannya kabur, malah sholat. Bukannya kabur, nggak boleh kayak gitu. Gimana? Kalau Isyam belum diundang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Ya nastaghfiruh biar nggak wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa qada rabbuka alla ta'budu wa illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahad au kilahuma fala takun lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Sadaqallahu. Alhamdulillah kita berkahdirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita istiqamah mengikuti kajian pagi kita dengan diawali dengan membaca surat surat 73 surat 17 ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali Berkali-kali terus ini baca. janganlah kamu mengatakan kepada keduanya berkata, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Mengucapkan kata A kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Ya, perhatikan surat 17 ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan. Jadi Allah telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia.
Jadi kita dilarang menyembah selain daripada Allah. Mas. Dan hendaklah yang keduanya hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baik. Berbuat baik pada ibu bapak dengan sebaik-baik. Jadi perintah yang kedua berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baik. Jika salah seorang di antara kamu keduanya, jika di antara keduanya, maksudnya menyembah kepada Allah dan kepada ibu bapak, dua-duanya sampai berumur lanjut, orang tuanya sampai umur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka orang tua itu sampai umur lanjut tidak berdaya apa-apa, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, ya, perkataan, dan jangan pula kamu membentak mereka dan ucapan kepada mereka perkataan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Iya, udah ntar pasti nyala. Dan mengucapkan kata-kata kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan berarti membantah, tidak setuju dengan apa yang dikatakan orang tua, tidak diperbolehkan oleh agama. Nah, ucapkanlah kata-kata, ya, kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Banyak orang-orang yang tidak mengerti bahwa mengucapkan kata itu adalah merupakan suatu sangkalan, menyangkal orang tua tidak boleh. Kalau kita mau menyangkal orang tua, kita tunggu dulu. Jangan pada saat itu kita cari kalimat-kalimat yang kira-kira yang baik. Walaupun kita mengatakan orang tua ini tidak sesuai dengan pikiran kita, tak usah kita ucapkan kata itu dilarang, ya, dilarang. Kenapa? Dilarang oleh agama mengucapkan kata-kata itu, atau katakan lebih kasar lagi daripada itu. Apalagi memaki-maki orang tua ataupun menyiksa orang tua, itu yang tidak boleh. Nah, ini kalau perintah Allah itu kita abaikan, berarti kita tidak bertuhan lagi kepada Allah. Nah, jadi ada dua itu yang paling penting sekali dalam kehidupan kita, yaitu menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan yang lain, kemudian berbuat baik kepada ibu bapakmu sebaik-baiknya. Nah, jadi kalau ibu bapak sebaik-baiknya, bagaimana caranya? Harus menyenangkan dan tidak menyakiti orang tua itu maksudnya sebaik-baiknya. Nah, jadi dua hal itu di dalam kehidupan kita akan melekat di dalam pikiran kita, bahwa kita ngapain kita hidup di dunia ini? Itu menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Kemudian berbuat baik kepada ibu bapak. Kenapa kita berbuat baik kepada ibu bapak kita? Dari kecil kita diberikan makan, diberikan pendidikan sebaik-baiknya. Maka kita harus mengembalikan dengan perilaku yang baik. Nah, jadi akhlak yang mulia itu yang dituntut oleh Nabi, supaya manusia itu hidup aman, damai, dan sejahtera. Nah, jika jika salah seorang di antara keduanya, maksudnya ibu atau bapak, keduanya sampai berumur lanjut, sudah tua ini orang tua kita nih, salah seorang masih ada berumur lanjut, ya, ada yang sudah meninggal, ada yang masih umur lanjut di dalam pemeliharaan. Berarti wajib orang anaknya memelihara ibu bapaknya. Nah, kalau kita melihat orang tua kita mungkin sudah bau atau segalanya, kita jijik melihatnya, ya, karena dia sudah akalnya tidak, badannya tidak punya kemampuan lagi untuk segala sesuatu, maka dia sudah lanjut usianya, tidak bisa lagi dia mengharapkan anak makan dari anaknya. Nah, itu dalam pemeliharaan. Maka sekali-kali kalau kita melihara, jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan
ah, dan jangan pula kamu berbentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Apa perkataan yang mulia yang menyenangkan? Ucapannya lemah lembut, tidak boleh kasar, jangan dibentak orang tua, jangan sampai dia menangis di dalam hatinya karena tidak berdaya apalagi. Jangan perkataan itu. Nah, jadi perkataan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus tahu dulu. Sebab itu masalah nanti kalau kita abaikan perintah Allah ini, kita tidak akan dapat apa-apa. Di akhirat kita tidak dapat apa-apa. Sebab durhaka kepada orang tua. Nah, mengucapkan kata kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama. Kalau tidak dibolehkan berarti larangan, dilarang oleh agama. Apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Bukan berkata-kata saja, tetapi mungkin barangkali dengan memukul atau sebagainya. Atau menyiksanya. Atau menyingkirkan orang tua kita ke panti jompo. Supaya kita ada di mata kita. Tidak boleh. Ini sangat menyedihkan kalau anaknya masih ada, kemudian orang tuanya disingkirkan ke panti jompo atau disuruh orang mengasuh, kasih duit orang itu. Jarang melihat orang tua. Jadi kapan kita mengucapkan kata mulia kalau kita jauh dari orang tua kita? Itulah guna pendidikan kita. Nah, ini akan berlaku sepanjang kita masih manusia, ya. Ini perkataan ini selalu terucap nih kalau kita kesal kepada orang tua kita, ya. Boleh mengatakan perkataan tak boleh, dilarang. Jadi berarti adalah kata-kata sangkalan. Nah, misalnya Hanan nih, Hanan disuruh oleh ayahnya, Hanan belajar ya, kata Hanan, tak boleh Hanan. Kenapa? Itu membantah orang tua, tak boleh. Kenapa? Dilarang. Siapa yang dilarang? Melarangnya adalah Allah. Kalau Allah sudah melarang, kita lakukan juga, berarti kita tidak patuh kepada Allah. Kalau kita tidak patuh kepada Allah, tidak patuh kepada orang tua, tempatnya di mana? Di neraka. Nah, coba diulang lagi bacaan supaya hafal. Coba. Surat ke-17 ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu kamu dengan sebaik-baiknya. Stop dulu. Kita menyembah siapa dulu? Pada Tuhanmu memerintahkan supaya menyembah Allah. Pada Allah. Boleh enggak nyembah yang lain? Tidak boleh. Sudah itu apa lagi? Berbuat baik. Berbuat baik pada ibu bapakmu. Siapa ibu bapakmu? Ibumu siapa? Nadira. Bapakmu? Kasih. Boleh enggak bantah dia? Enggak. Tidak boleh, harus dengan sebaik-baik. Dengan sebaik-baiknya. Bagaimana sebaik-baiknya? Iya ibu, gitu kan? Itu sebaik-baiknya. Terus? Dan lagi lanjut. Jika saya keduanya sampai berumur lanjut dan memeliharaanmu. Kalau berumur lanjut artinya pada tua, ya kan? Iya. Sudah tua. Misalnya ayahnya udah tidak bisa jalan lagi, itu berarti sudah tua berumur lanjut. Sudah tuh, siapa yang meliharanya? Pemeliharaanmu siapa yang melihara? Anaknya, ya kan? Terus lagi lanjut. Maka baca dulu ya, itu banyak masih. Lanjut, maka sekali-kalinya. Terus
Janganlah kamu mengatakan keduanya. Dan Perkataan ah. janganlah mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Boleh enggak mengatakan ah kepada orang tua? Enggak. Kemudian membentak boleh enggak? Boleh. Nah, membentak enggak boleh, mengucapkan ah enggak boleh. Tidak tahu apa yang diucapkan kepada orang tua? Perkataan Yang mulia. perkataan yang mulia, iya ayah, ya ibu, gitu ya. Terus lagi. Mengucapkan kata pada orang tua tidak dibolehkan. Oleh siapa? Oleh agama lagi mengucapkan kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Iya Kak. Selain dari kata A, lebih kasar dari itu apa? Menendang, melemparkan orang tua, mengusir orang tua boleh enggak? Tidak boleh. Orang tua kita diusir, ditendang. Lanjut ya. Ini membaca. Baca tuh. Nah, Tim. Di situ, dari sini, Tim. Kelihatan Tim dari sini. Dari sini aja. Dari sana tidak kelihatan. Di sini. Di sini artinya bisa dilihat di sini sama orang lagi baca. Ya. Baca. Mengucapkan Kata pada orang tua tidak dibolehkan oleh agama. agama mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih Kasar besar daripada itu. ya. Mengucapkan kata-kata boleh enggak? Boleh. Hah? Boleh. Mengucapkan kata-kata A kepada orang tua tidak bolehkan oleh siapa? Boleh. Agama. Apalagi mengucapkan kata-kata atau Memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. pada itu. Apa kata yang lebih kasar? Adalah memukul, menendang. Tuh, lempar. Lanjut. Baca tuh. Apa lagi tuh baca tuh? Baca. Merendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagai mana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Al-Qur'annya bunyinya bunyi gini ya, 17 ayat 24 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahul dzulli minar rahmati wa qurrabbir arhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu. Tadi tidak boleh mengatakan rendahkan dirimu. Disuruh direndahkan dirimu terhadap mereka kedua. Kenapa merendahkan diri? Hormati orang tua pada diri. Dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya. Kenapa? Kita melihatnya sudah sayang, kasihanilah keduanya. Sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ini kata-kata yang boleh. Kata tidak boleh. Tetapi ucapkan, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya. Kenapa kita tidak mampu untuk menggerakkan dia berdaya lagi? Karena dia sudah terlalu tua. Maka sebagaimana mereka keduanya telah mendidik aku waktu kecil. Ya, kita udah tua, orang tua kita lebih tua lagi, tidak bisa berdaya, tidak bisa jalan lagi.
Mungkin mungkin barangkali buang airnya sudah di tempat tidur saja. Nah, itu yang harus kita rawat. Dan kita lanjut. Tim udah baca. Nah, ibu. Artinya jangan ibu aja mau baca. Tuhanmu telah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Ya. Di surat 17 ayat 25 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum a'lamu bima fin nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jadi Tuhan Allah itu lebih tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita mau jengkel, mau kita marah, mau sakit hati, Allah lebih tahu. Jika kamu orang-orang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun lah bagi orang-orang yang bertaubat. Nah, jadi kalau kita menjadi orang baik, Allah itu Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat. Maksudnya. Ini ayat ini adalah menyuruh kita bahwa kita itu waspada terhadap diri kita sendiri. Sebab Allah tahu hati kita. Apakah hati kita jahat atau baik. Jadi yang tahu adalah diri kita sendiri. Kita lanjut. Tuh baca tuh. Apa lagi? Oh, ya. Apa. Jauh deh. Ini. Dan berikanlah Ini. dan Malah mati kakek singkirin. Mati. Iya. dan Lagi ngapain sih deh? Oh, habis waktunya tadi. Jangan goyang. duduk. Tantang nenek. Dari recording belum? Ya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik waktu kecil. Ya. Di surat 17 ayat 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Pada siapa mereka berdua? Orang tua tadi. Ibu bapak kita. Dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah dia. Jadi kita mohonkan kepada Allah, kasihilah mereka keduanya. Sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Lanjut. Bang. Oke. Nah, ini. Ganteng nenek, awas dulu. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan hidupnya. Ada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara bodoh. Ya. Di samping kita tadi menyembah Allah, tidak mempersekutukannya, berbuat baik kepada orang tua, mengatakan perkataan yang baik kepada kedua orang tua. Kemudian di surat 17 ayat 26-nya dilanjutkan, wa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banus sabil wala tubazzar tabzira. Dan berikanlah kepada kedua keluarga yang dekat akan haknya.
Siapa keluarga-keluarga yang dekat? Ya, siapa saudara kita, karib kerabat kita yang dekat, ya, yang haknya. Ya, ini yang ketiganya. Kepada siapa lagi? Kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi tidak boleh kita mengumbar harta dengan cara boros. Tapi ada jalur-jalurnya yang diberikan oleh Allah ya, kepada melalui harta ya. Yang berikanlah kepada keluarganya. Apa yang diberikan? Harta kita. Ini jalurnya supaya menjadi orang baik. Kita lanjut. Nah, nenek. Sesungguhnya pemboros apa gitu ya? Klinis itu adalah daerah sekitar Di dalam surat 17 ayat 27-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syaitani wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros berarti orang yang menghambur-hamburkan hartanya yang tidak jelas adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita boros, itu adalah saudara setan. Kenapa? Kita beli makanan, tidak dimakan. Semuanya sia-sia. Kita sudah menghambur-hamburkan harta kita, tetapi tidak bermanfaat sama sekali. Jadi, diminta kita di samping menyembah Allah, tidak memperserikatkannya, kemudian berbuat baik kepada ibu bapak, kemudian memberikan sedekah ya, harta kita di dalam harta kita itu adalah untuk membersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita dengan caranya melalui bersedekah ya, menginfakkan. Gimana, udah semua ya? Ini udah kita baca satu lagi nih. Nah, panjang nantilah besok aja deh. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan tertanam di dalam jiwa kita menjadi manusia yang selalu mengabdikan diri kepada Allah, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbaktinya itu berbuat baik. Tidak boleh mengatakan kasar, tapi katakanlah kata-kata yang selalu menyejukkan dan menyenangkan hati orang tua kita. Begitu juga kita kepada anak-anak kita didik ya dengan lemah lembut, dengan rasa kasih sayang. Itulah gunanya kita mempelajari Al-Quran ini untuk diri kita masing-masing dan kita bawa ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik gini. Ah, gitu. Oh.